Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menyembah Tuhan di awal minggu, kita mau berdoa di awal minggu. Puji Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh bernafas. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa online, kami memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau mengatur segala situasinya untuk mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa, oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib yang membawa kami hingga sejauh ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami pencerahan, agar kami mengerti ya Tuhan, setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Bawa kami Tuhan agar kami mengerti hikmat-Mu, agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu, panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau ucapkan hati kami. Kami mau berlama-lama Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami ingin berendam dalam cinta-Mu. Kami mau melepaskan semua beban-beban. Kami mau mengenakan kuk yang daripada-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk belajar menghitung hari-hari. Bantu kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Kita mau memulai minggu ini dengan memperkatakan firman, memperkatakan iman. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan hai jiwa. Jangan engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Engkau Tuhan yang telah mengampuni dan menebus kehidupan kami, agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan.
dan kehidupanku juga menjadi kuat bersamamu Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau telah memahkotai kami oleh cinta kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Dengan mulut ini, kami masih boleh memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Masih boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bersama-sama orang-orang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi gereja-Mu, menjadi rumah kediaman-Mu. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mau tenggelam lebih dalam dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita berperkara secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita masuk lebih dalam. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, linen halus, bulu kambing. Ketika saya merenung, Tuhan, kenapa harus barang-barang tersebut? Inilah hikmat yang diberikan. Warna ungu dalam bahasa Ibrani-nya adalah argaman. Karena bahan berwarna ungu sangat mahal
Warna ini seringkali dikaitkan dengan atau melambangkan kekayaan, kehormatan, dan keagungan raja. Oleh sebab itu warna ungu adalah lambang kuasa dan kemuliaan. Warna kirmisi. Warna kirmisi adalah warna merah tua dan ungu. Merah padam melambangkan darah dan sering merupakan simbol kehidupan. Meskipun warna ini sering pula merujuk kepada dosa. Demikian pula kesukaan dan kebahagiaan. Dosa juga disamakan dengan warna kirmisi dan kirmisi tua atau kesumba. Di dalam ayat ini, dua kata Ibrani yang bermakna merah padam, shani, dan tola. Pada zaman dahulu, warna kirmisi merupakan baju hangat pada musim dingin. Lenan halus. Bahan lenan ini terbuat dari batang rami yang terdapat serat untuk membuat lenan. Bahan lenan sendiri bisa dibuat tebal, kasar, dan halus. Bahan lenan memberi efek dingin. Bahan lenan memiliki makna berharga, mewah, dan keagungan. Bulu kambing. Kulitnya keras, walau tidak sehangat kulit domba. Karena bulunya, tapi kulit kambing sendiri terkenal lentur dan kuat setelah diolah. Memberi rasa hangat, kuat, dan mudah dijumpai. Kambing mewariskan sifat mandiri. Kulit domba ayat 5. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. Kulit domba jantan yang diwarnai merah adalah jenis kambing dengan karakter penurut dan tidak melawan. Kulit domba sendiri memiliki bulu yang tebal dan membuat hangat bagi si pemakainya. Yang artinya darah. Darah melambangkan dosa dan juga melambangkan penebusan. Kulit lumba-lumba halus dan licin. Lumba-lumba memiliki sifat penyayang, memiliki insting untuk membantu makhluk hidup lainnya. Makna rohaninya adalah setiap kita harus memiliki integritas dan hati yang baik, yang boleh berkenan bekerja di rumah Allah. Kulitnya sangat kuat dan tahan terhadap segala pengaruh udara dan cuaca.
Kulit lumba-lumba berbicara mengenai penghukuman. Kayu penaga atau kayu akasia bisa tumbuh di daerah kering seperti gurun. Bisa juga di sekitar wadi. Pohon akasia ditanam untuk penghijauan gurun. Akarnya menyebar jauh ke dalam tanah untuk mencapai air. Tuhan memilih orang Kristen yang bermutu bagus untuk diproses dan ditetapkan untuk melayaninya. Tuhan memilih orang yang banyak menyerap air hidup, yaitu firman Tuhan. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Minyak untuk lampu terbuat dari buah pohon zaitun yang ditumbuk. Tuhan mau ditumbuk. Yang artinya dalam penyembahan ada air mata. Dalam penyembahan ada penyerahan di depan Tuhan. Tuhan membuat proses itu. Tuhan mau kita mengalami Dia. Jiwa yang hancur di depan Tuhan. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kuduslah, sebab Bapamu yang di surga kudus. Tuhan mau tinggal di dalam bait sucinya, di dalam gerejanya, di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita responi itu. Beberapa karakter, beberapa sifat yang Tuhan mau kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Temukan hatinya. Temukan hatinya. Bapak Ibu yang taat dalam Tuhan, ada banyak rahasia yang Bapa hendak sikapkan tentang rahasia keluarga di surga. Dan barang siapa menerima anak, ia menerima Bapa.
dan Bapa ada bersama-sama dengan mereka. Seluruh keberadaan Bapa ada dalam Anak. Demikian pula seluruh keberadaan Roh Kudus juga ada dalam Anak. Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Tuhan yang melakukannya bersama dengan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini, Tuhan menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah menciptakan cakrawala. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah memisahkan kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah menciptakan benda-benda penerang. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Namun ketika Tuhan Allah menciptakan Bapak, Ibu, dan saya, dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan Allah menciptakan petang terlebih dahulu daripada pagi. Sebab Tuhan Allah ingin kita beristirahat terlebih dahulu untuk menjalani kehidupan sebelum kita melakukan segala aktivitas. Tuhan mau kita bertemu Tuhan dulu, berlutut di awal minggu, berlutut di awal segala hari, untuk mencari hadiratnya terlebih dahulu. Mari kita beristirahat dengan tenang, beristirahat dalam damai di dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa kita berbeda dari segala ciptaannya. Untuk itulah Tuhan berkata, sungguh amat baik. Kenapa kita berbeda dari segala ciptaan yang ada? Karena melalui diri Bapak Ibu dan saya lah, Tuhan ingin memberitahu kepada dunia bahwa kita adalah gambaran Allah di bumi ini.
Tuhan mau kita menyadari hal itu. Tuhan mau kita memegang hal itu. Sekalipun dunia menolak kita. Mungkin teman-temanmu menolakmu. Mungkin keluargamu menolakmu. Ada satu hal yang tidak bisa diingkari. Bahwa kita adalah ciptaan terindah. Hari ini adalah hari yang Tuhan tunggu. Suaramu, penyembahanmu adalah susunan melodi bagi surga. Berserulah. Ungkapkan isi hatimu di depan Allah. Memujilah. Gunakan bahasamu. Biarkan surga bergetar pada pagi hari ini. Bermazmurlah. Bernyanyilah bagi Tuhan. Terus mengalir. Terus mengalir Roh Kudus. Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Yang adalah hal terindah. Bahkan keberadaanmu lebih indah daripada cakrawala. Lebih indah daripada benda-benda penerang di langit. Lebih indah daripada petang dan pagi. Sadari keberadaanmu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah lagi berkata, aku gak mampu, aku gak layak. Aku adalah sisa-sisa buangan. Aku gak lagi berharga. Iblis mau kita memperkatakan itu. Sebab iblis menunggu hal itu. Sebab iblis gak tahu isi hati kita. Tuhan yang menyelidiki isi hati kita. Iblis menunggu apa yang kita katakan untuk ia pegang dan ia dakwa kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk hati-hati dan bijak mempergunakan mulut kita. Iblis gak peduli kita bercanda atau perkataan sia-sia. Iblis gak pernah peduli maksudnya. Ia pegang apa yang kita perkatakan. Mari kita perkatakan hanya yang baik. Perkatakan hanya yang membangun. Kita diciptakan di dalam kemuliaannya. Diciptakan sesuai dengan gambaran dari pencipta kita. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia terjual di bawah kuasa dosa. Mari kita renungkan hal ini.
Mari kita perkatakan renungan ini. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia, di dalam daging, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami dan bangkit lagi dari maut. Sekarang kami mengakui Engkau yang ada di dalam diri kami sudah bangkit dari maut. Sekarang kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Katakan semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Apakah itu perzinahan, pencurian, pengguguran, dosa omong sembarangan, mengutuki orang, bersungut-sungut, kikir, pemalu, pemberontak, melawan Tuhan, menyangkali firman Tuhan, tidak mengakui Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, amarah, jengkel, dendam, luka hati, kecewa, apapun itu. Katakan di depan Tuhan. Mari kembali katakan bersama-sama. Dan kami minta supaya Engkau mengampuni kami dan membersihkan kami dari semua ketidakbenaran. Kami percaya ya Tuhan, bahwa darah-Mu menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diri kami pada pagi hari ini oleh darah-Mu. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Jangan tangking masalahmu. Jangan minta saudaramu atau hamba Tuhan untuk melepaskan masalahmu. Tapi datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, genapilah firman-Mu dalam hidupku. Bentuk aku Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Jadikan aku Tuhan bait kudus-Mu.
Ya. Izinkan kasihnya mengalir. Izinkan kasihnya menyembuhkan. Menyembuhkan luka hatimu. Menyembuhkan jiwamu. Menyembuhkan sakit penyakitmu. Menyembuhkan ekonomimu, menyembuhkan keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas semua pada pagi hari ini, roh-roh yang menghambat pertumbuhan anak-anak Allah, ayo keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit di pinggang belakang, di punggung, tulang punggung, ayo lepas dalam nama Tuhan Yesus. Maka terjadi pemulihan pada saat ini. Terjadi kesembuhan. Jadi enteng. Yang kepala suka sakit, kepala suka cenut-cenut, jadilah enteng dalam nama Tuhan Yesus. Lepas semua, lepas semua, lepas semua. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Tinggalkan gereja Tuhan ini. Melalui menguap, melalui batuk, melalui apapun, ayo keluar, keluar. Tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Diciptakan hanya untuk Tuhan Yesus. Diciptakan hanya untuk Allah Bapa dan Roh Kudus tinggal dalam hidup ini. Dalam kemah ini. Segala beban-beban gak punya hak atas tubuh gereja Tuhan ini. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Itu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga. Menyempurnakan perintis yang memimpin mereka pada keselamatan melalui penderitaan. Kepala yang suka mengide-ide, ayo keluar. Cari-cari pelayanan, lepas semuanya, lepas. Mengide cari jiwa mengide. Tanggalkan dari pikiran, dari hati anak-anak Allah ini. Program-program untuk mencari jiwa. Terlepas pada pagi hari ini, terlepas. Sebab Allah lah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Yang juga menyempurnakan para perintis. Melalui penderitaannya. Allah lah yang menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Allah hanya ingin ia terekspresi keluar. Terekspresi dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Allah hanya ingin terekspresi keluar melalui hidup kita. Lepaskan segala beban, pelayanan, beban. Bagaimana mengumpulkan jiwa, beban, program-program.
Lepas, lepas, lepas. Jadilah enteng dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Ia yang bekerja. Biarkan Ia yang berekspresi keluar. Biarkan Ia yang mencari jiwa-jiwa, yang menarik orang-orang datang kepadanya melalui dirimu, melalui sifat dan perkataanmu. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Karena Ia harus memegang pemerintah sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Ialah tempat pengampunan. Tanpa sadar kita mengide pelayanan. Membuat program-program gereja tanpa sadar kita berjalan mendahului Tuhan. Izinkan Ia yang bergerak bebas. Gak ada ide, gak ada program. Ia yang bekerja. Ia yang terekspresi keluar. Izinkan Ia tinggal di hatimu. Izinkan Ia keluar, memperkenalkan dirinya kepada dunia. Pegang janji Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Ialah tempat pengampunan. Mari kita renungkan apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Ketika orang banyak mencibir, menyiksa Yesus, menghina, tapi apa yang Yesus perbuat? Ia meminta ampun bagi kita, karena kita nggak tahu apa yang kita perbuat. Ini adalah momen peristiwa penting yang Tuhan ajarkan kepada kita di atas kayu salib. Salib adalah tempat mengucapkan pengampunan kepada orang lain juga. Salib adalah tempat kita memohon pengampunan bagi mereka yang membenci kita.
Itulah caranya mengalahkan si iblis yang amat jahat itu. Itulah caranya Tuhan mempermalukan si iblis. Pengampunan di kayu salib telah mempermalukan iblis dan mengalahkannya. Kuasa perusak telah dihancurkan oleh kuasa pengampunan. Ketika Kain membenci adiknya dan membunuh adiknya, Habil, iblis berharap Allah membunuh Kain untuk membalasnya. Namun Allah memberi tanda di dahi Kain agar ia tidak dibunuh oleh orang lain. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita melepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Mari kita perkatakan, mari kita berdoa bersama-sama. Perkatakan dengan suara yang keras. Tuhan, janganlah kiranya murka-Mu turun atas kami. Tuhan, biarlah cawan murka itu berlalu daripada kami. Kami tahu dan kami menyadari Tuhan, betapa jahatnya kami, betapa rendahnya kasih kami terhadap sesama kami. Untuk itulah Engkau menunjukkan duri yang ada di mata kami, dengan menempatkan orang-orang yang membangkitkan murka kami dengan berbagai cara. Sekarang ya Tuhan, kami mengetahui dan mohon ampun kepadamu. Dan kami mengampuni mereka. Dan juga mengampuni diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah diri kami sendiri. Yang secara sadar maupun tidak sadar. Yang pernah kami kecewa, yang kami tolak, yang kami dukakan. Tuhan, jangan hapus nama kami dari dalam hati-Mu. Tuhan, kami mau serahkan diri kami dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Tuhan, kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Amin. Efesus 5 ayat 6 berkata, janganlah kita disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Satu Tesalonika 5 ayat 9.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan, Engkau di atas setiap nama lainnya. Engkau satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Engkaulah layak dari setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu. Ya, kami hidup untuk-Mu Tuhan. Engkau kudus, suci. Tidak ada selain diri-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hadir, yang datang pada pagi hari ini, dengan berbeban berat, entah beban pekerjaan, beban keluarga, beban keuangan, beban pelayanan, apapun, datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak meminta beban-beban itu dihilangkan Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan yang baru. Agar bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati setiap beban-beban ini. Bersama-Mu Tuhan, kami menyelesaikan setiap perkara-perkara ini dan kami keluar menjadi pemenangnya. Bersama-Mu Tuhan, kami melalui ini semua. Bersama-Mu Tuhan, kami semakin berakar kuat di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang minggu ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Keselamatan hak milik kita mutlak. Kita di dalam Allah. Perlindungan, pemeliharaannya. Kita akan lalui minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akhiri minggu ini menjadi pemenangnya. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran kami, kedua ambang pintu hati kami, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki kami. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kami pada pagi hari ini, apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini di depan tahta-Mu yang kudus, termaterai di dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan
Amin.